Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di waktu libur panjang ini kita sempat akan membahas, atau hari ini kita akan membahas yang sempat tertunda gitu ya beberapa hari yang lalu karena kabar dari Federico Barba, jadi katutup ku eta. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai GBLA. Teman-teman, ada kabar baik tentu saja, yang mana ini juga banyak yang ingat ternyata yang nanyain dari kemarin, Kang gimana kelanjutan kemarin katanya mau bahas mengenai GBLA. Nah, hari ini yuk kita bahas mengenai GBLA, disimak dari awal sampai akhir karena ini mengandung satu literasi yang bagus buat kita semua teman-teman. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Yang pertama, beberapa hari yang lalu manajemen Persib Bandung ini ketemu dengan pihak kepolisian, baik itu dari jajaran Polrestabes Kota Bandung dan juga dari Polda Jawa Barat gitu ya, beberapa jajaran dari Polda Jawa Barat. Nah, ketemunya itu di GBLA teman-teman. Membicarakan apa? Nah, ini yang menariknya teman-teman. Jadi pemaparan dari Kang Aditya ini atau dari jajaran PT PBB selaku pengundang gitu ya. Jadi Sarasehan ini PT PBB ngajak diskusi, ngajak silaturahmi kepada pihak Polrestabes dan juga pihak Polda Jabar selaku yang pihak mengamankan gitu ya ketika ada setiap event Persib Bandung. Nah, menurut Kang Adit atau jajaran PT PBB, kita sudah enakeun katanya, kita juga sudah berkolaborasi atau bersinergi secara bagus sejauh ini dan harus ada peningkatan lagi katanya. Nah, peningkatannya masalah apa? Bukan hanya masalah penjagaan saja, tapi salah satu yang dibahas atau yang ingin segera diwujudkan adalah kita terbebas dari penukaran tiket ke stadion, karena mungkin musim ini harusnya sudah bisa terrealisasi, tapi karena ya beberapa waktu yang lalu kan pihak kepolisian masih melarang gitu ya, tiket tidak boleh pakai langsung datang ke stadion, harus tetap ditukarkan. Karena alasan dari pihak kepolisian untuk meng-screening dari bobotoh semua biar tidak menjadi penumpukan di GBLA dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin desek-desek, rusuh atau apa gitu ya. Jadi harus screening awal, yaitu menggunakan tiket gelang. Nah, inilah makanya kalau dari pihak manajemen Persib pengennya mau datang ke stadion tuh ya udah tinggal datang, scan tiket dari HP, masuk gitu ya, nggak perlu tukar-tukar tiket gelang lagi lah. Nah, ini sudah didengerin untuk keinginan bobotoh, keinginan kita semua datang ke stadion, nggak usah nuker tiket gelang. Tapi hasilnya ya pihak kepolisian memang masih belum menemukan titik terang dengan PT PBB gitu ya, dengan ya manajemen Persib Bandung ini tetap harus nukerin tiket gelang. Nah, kemarin di Sarasehan ini sempat juga ya dibahas juga ya gitu ya teman-teman. Jadi pengennya tuh bagaimana caranya kita yuk sama-sama nyari solusi katanya, biar ya kita sama-sama enak gitu ya datang ke stadion, dan juga tetap ada screening. Apakah nanti kan manajemen Persib sudah mau menyiapkan mesin ya minimal mesin scanning otomatis gitu ya di tribun VIP katanya, VIP Barat. Nah, ini yang belum terlaksana karena salah satunya untuk mesinnya memang cukup mahal. Yang kedua, jaringan internet juga susah di GBLA, sehingga akan dibenahi dulu itu. Tapi yang paling memang menjadi kendala adalah kendala izin katanya. Jadi bukan Persib Bandung tidak ingin lebih fleksibel, tapi yang masih terkendala izin. Nah, kemarin yaitu dibahas salah satunya itu kumaha caranya biar
ya kita sama-sama enak tanpa tiket gitu ya masuk ke stadionnya. Apakah screeningnya nanti sama seperti saat ini gitu ya? Kalau sekarang kan screening tuh yang di scan adalah tiket gitu ya. Ketika kita nukerin tiket, datang ke ring 4 di scan, ditanya tiket, datang ke ring 3 di scan, datang ke ring 2 di scan lagi. Nah nanti mah apakah di ring 3 udah langsung scan dari barcode di Persib Apps atau dari aplikasinya. Nah ini memang masih menjadi pembicaraan kemarin, tapi insya Allah katanya ya ada solusi, karena kan niat baik dari manajemen Persib tuh ngajak ketemu tuh biar ayolah sekarang kita udah Boboto juga semakin dewasa, katanya kita juga kalau dibilang mau tanggung jawab kita siap tanggung jawab, jika ada apa-apa ya kalau belum dicoba kan kita belum tahu gitu ya. Jadi pertama mah mau minta izin atau kulonuwun gitu ya kalau bahasa Jawanya mah. Jadi mau permisi punten-punten, katanya kita mau menerapkan Persib ini kan biar jadi sport tourism, nanti kedepannya GBLA ini biar lebih enakin lagi, biar bukan hanya pertandingan saat Persib Day saja, tapi hari-hari biasa pun biar lebih aman lagi. Nanti bagaimana caranya, mungkin ada pihak dari kepolisian atau keamanan yang berjaga setiap harinya nanti di GBLA atau gimana. Nah ini juga sedang diobrolin gitu ya teman-teman, karena untuk sport tourism ini ternyata sudah hampir mau dilaksanakan lah. Jadi ada dua gitu ya, stadion GBLA dan stadion Siliwangi. Kalau GBLA mah sudah pasti ya, dari pemerintah pusat juga sudah turun anggarannya yang akan katanya apa ya menjadi salah satu pusatnya di GBLA. Tapi ada di Siliwangi juga, stadion Siliwangi ini menjadi stadion pendamping untuk sport tourism juga. Jadi kedua stadion ini nanti di Kota Bandung yang menjadi tujuan wisata katanya teman-teman. Jadi biar sama-sama enak gitu ya, Persib bisa narik narik antusiasme warga gitu ya. Nah harus ada ininya juga, tempatnya juga yang bisa menampung. Jadi Siliwangi biar nggak keeng, nggak sepi gitu ya, bisa dijadikan ya, entah itu bisa ada acara di situ, ada kuliner juga, mungkin bisa ada acara yang lainnya. Setiap harinya bisa dijadikan arena olahraga gitu ya untuk umum. Nah gimana caranya? Itulah yang sedang dibahas kemarin. Jadi ya GBLA ini yang memang sebentar lagi mungkin sepertinya teman-teman ini mah aduh saya nyampainya gimana ya, intinya mah sepertinya Persib Bandung akan segera meresmikan Bank Dunia atau World Bank untuk membentuk satu kampung Persib, atau setidaknya ketika nanti sponsor yang besar itu masuk pasti World Bank masuk teman-teman itu ya. Jadi secara garis besar World Bank ini sudah akan masuk ke Persib Bandung gitu aja intinya mah ya. Saya nggak bisa ngejelasin lebih detailnya karena itu merupakan ranah dari mimpi masa depan Persib Bandung. Tapi intinya ya harus ada modal atau harus ada pemodal yang ingin menjadikan Persib Bandung lebih modern gitu ya. Jadi World Bank atau Bank Dunia sepertinya 99% itu akan masuk ke PT PBB. Dengan cara bagaimana itu mah terserah manajemen gitu ya teman-teman, tapi kita hanya menginfokan saja. Nah ini kita lanjut ke tadi GBLA, sehingga nanti jika sudah dibenerin nih satu-satu gitu ya, dari mulai tiket sudah tidak perlu tiket gelang, sudah tidak ada komplain nih dari bobotohnya, misalkan udah tertib, makanya sekarang kita harus jaga ketertiban, sudah tidak rusuh, tidak ini, tidak itu, banyak problem. Jadi dari gerbang VBU nanti yang bisa nyebar beberapa dari timur, selatan, utara, itu setiap tribun bisa menggunakan langsung scan saja gitu ya, atau bisa menggunakan face recognition juga. Jadi siga di kereta api gitu ya, atau di bandara juga, begitu datang scan muka masuk. Nah ini memang kedepannya akan seperti itu, karena kan itu mahal ya untuk alat-alatnya juga, lalu untuk pengoperasiannya juga, terus dari sistemnya juga. Jadi ya kita butuh modal gede teman-teman. Kalau Pak Glenn mungkin ya bisa membantu mengenai
apa ya, pemain dan juga mengenai fasilitas, tapi kan untuk di infrastruktur dan lain sebagainya kita juga masih butuh modal, teman-teman. Nah, ini yang akan atau ya sedang diusahakan oleh manajemen Persib Bandung dengan pihak keamanan tuh bagaimana caranya kedepannya minimal ya masih di musim ini, entah itu tahun depan atau secepatnya kita kalau bisa mah jangan ada penukaran tiket lagi, karena kan kita juga minta izin untuk dibuka sebanyak-banyaknya jumlah kapasitas di GBLA, karena tren dari supporter Persib atau dari Boboto sudah menunjukkan tren positif ya, saat ini sudah semakin naik gitu untuk antusiasme nonton ke stadion. Jadi ya PT PBB ingin atau manajemen Persib ingin dibuka akses ke GBLA lebih luas lagi, bukan hanya 25.000, 26.000, 27.000, bahkan mungkin bisa full atau minimal ya 30.000 gitu ya, karena sekarang juga kan banyak yang tidak kebagian tiket gitu, apalagi menghadapi laga-laga gede, dan ini juga menghadapi laga dari Persija juga, menghadapi Persija nanti. Kemarin juga dibahas apa saja yang akan diantisipasi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Intinya kabar baiknya adalah Persib Bandung akan segera dapat dana segar, walaupun gitu ya, walaupun ya dari World Bank gitu ya atau dari Bank Dunia. Nah, nantilah untuk konsepnya itu ya biarin manajemen yang jelasin dulu, baru kita yang ngikutin wahaji umulah kita mah gitu ya. Jadi harus ada ngabalakan heula, jadi kita nggak bisa mendahului gitu teman-teman. Mungkin mengenai GBLA gitu ya, intinya nggak lama lagi kita doakan saja kita datang ke stadion atau nyetadion, nggak perlu muter-muter lagi nukerin tiket gelang, cukup datang ke stadion, scan tiketnya lewat barcode atau aplikasinya. Tapi sekarang please ini mah punten harus tertib, tidak menyalahi aturan dan tidak banyak ya nu macem-macem gitu ya. Nggak punya tiket tong nonton, tong maksakeun, jangan robos dan lain sebagainya. Kita harus mulai tertib biar pihak kepolisian percaya bahwa Boboto sudah dewasa sehingga gampang aksesnya untuk masa depan gitu teman-teman. Dan apalagi ya, mumpung lagi nyantai kita baca pertanyaan mungkin ya. Oke. Jadi karena lagi libur ini teh untuk tim redaksinya, jadi saya minta tadi untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh dikirim ke email. Jadi saya perlu tab ya, biasanya suka udah ada di aplikasinya, tapi sekarang saya minta di email karena ya hari libur, wajar teman-teman. Baik, yang pertama pertanyaannya, bentar, oh ya, Kang, saya pengen beli jersey Persib tapi sekarang lagi di Amerika, bisa Kang? Salam di Virginia, USA. Ini dari akun Ridwan 4978. Wah, ini mantap. Kalau beli jersey itu memang agak sedikit apa ya, kalau di luar negeri gitu ya, agak sedikit riweh jalurnya, otomatis harus punya temen yang membelikan di sini baru dikirim paketnya ke sana. Kemarin juga ada kalau nggak salah dari Kang Ezawanta ya, jadi yang di Taiwan gitu kalau nggak salah. Nah, dia juga mau nitip, cuma punten Kang Eja, kita nggak bisa nerima cash dan lain sebagainya karena ya gimana ya, ngeri kalau megang amanah orang kan berat gitu ya. Jadi ya gimana ya, mungkin punya saudaranya yang ada di Indonesia. Kalau untuk di Indonesia, dimanapun daerah Indonesia, insya Allah bisa tercover gitu ya, bisa dikirimin, kecuali kalau ke luar negeri itu harus melalui pihak ketiga, melalui ya paket yang khusus bisa ngirim ke luar negeri gitu teman-teman. Itu mungkin salah satu solusinya adalah ya punya keluarga atau saudara di sini beli gitu ya, baru dikirim ke tujuan teman-teman semua. Baik, yang selanjutnya, Kang leres gitu Barba ke Liga Itali. Wah, ini masih yang nanya. Mudah-mudahan tidak jadi, karena beberapa media di Itali menyebutkan Barba itu terkendala atau
Pescara ini terkendala pembayaran gaji untuk Barba katanya gitu ya. Jadi Persib Bandung juga nggak mau ngasih secara gratis gitu ya. Kalau memang mau dipinjam ya sok mau berapa gitu bayar gajinya gitu ya. Jangan ada di Persib Bandung ya sok kalau mau 100% mangga gitu. Tapi ya itulah, masih agak sedikit 50-50 sekarang teman-teman, tapi minimal rada tenang karena mudah-mudahan tidak jadi gitu ya, karena masalah finansial dari klub Pescara ini sedang menjadi masalah ya. Kumaha mun teu digaji kan lebar juga gitu ya, mendingan tos di Persib lah, gaji lancar, bonus lancar, apalagi ya, akomodasi dan segala macamnya selama ada Haji Umuh, Pak Glenn mah aman lah insya Allah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak kemana-mana, tapi kita lihat saja di bursa transfer putaran kedua nanti apakah memang tetap di Persib atau ke klub kembali ke Italia gitu ya. Kita lihat nanti teman-teman. Lalu selanjutnya Kang, apa benar Kang Adit ke Qatar nego sareng CFG? Wah ini mah enggak. Kang Aditya kemarin ke Qatar itu undangan dari FIFA katanya ya, kayak apa ya, kayak beberapa manajer tim Liga 1 juga diundang. Jadi bukan hanya Kang Adit saja. Jadi dari Liga 1, dari Persib, Persija, Persebaya gitu ya, itu diundang ke Qatar untuk ya menghadiri acara yang diadakan oleh FIFA katanya gitu ya. Jadi memang bukan hanya Kang Adit saja ke sana. Jadi bukan dalam acara nego dengan CFG. Nggak tahu ya kalau nego dengan Martin Paes. Lalu selanjutnya, Kang bener sahur Akang kapungkur dugi ayeuna Berginho masih kurang greget mainna, lebat list pemain nu di loan teu Kang atau diical. Aduh, Berginho teh nggak jelas ya ini, tapi kalau menurut kami sepertinya ada 2 pemain asing yang akan masuk ke Persib Bandung putaran kedua nanti. Jadi ya satu pengganti William udah pasti, satu lagi nah ini posisi yang mana, tapi yang jelas sepertinya itu ada 2 pemain asing yang akan masuk ke Persib Bandung gitu ya. Saya nggak membicarakan siapa pemainnya, tapi ya sepertinya itu entah untuk menggantikan siapa gitu ya. Satu sudah jelas menggantikan William Marcelo, satu lagi menggantikan siapa ditunggu nanti informasinya. Lalu selanjutnya Kang Roni ini yang nanya ini ya. Kang Roni punten, free order jersina tetap tetiasa Kang, anu di Shopee ukurannya kosong, ordernya di mana deui-nya? Ya kalau kosong mungkin ditunggu restock lagi gitu ya. Ini jersey yang mana yang dipesan, atau misalkan akangnya di Bandung atau ada di kota mana? Kalau di Bandung mangga bisa langsung ke beberapa outletnya atau langsung ke Graha, ke apa itu TSM gitu ya, atau ke satu lagi teh di mana, di Jogja teman-teman itu ya. Itu Jogja Kepatihan ada outlet Persib, mudah-mudahan Persib Store-nya lengkap di situ ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau Persib juaranya sudah lebih dari 5, bagaimana penyematan bintangnya? Apa akan di atas logo atau gimana? Wah, nggak tahu, ini tim desain nanti yang harus menentukan. Jadi saya nggak tahu kalau itu. Mudah-mudahan kita juara dulu aja lah, nambahin mana bintang. Nah, nambahin bintang dari 4 ke 5 dulu. Nah, itu mah masalah desainnya nanti yang berimajinasi gimana cara biar estetik gitu ya nyimpennya. Lalu selanjutnya Kang nanya, tiasa tuh meser sangu Padang daharna di Jakarta. Wah ini mangga wae eta mah banyak di Jakarta gitu tuh kan, rumah makan Padang apalagi ada pagi sore gitu, wah enak pisan eta mah ngan nyarada awis sakediknya. Lalu apalagi ini teh, Pak kabar sponsor Allian gimana terusnya? Maaf Kevo dari Siska Friana. Waduh, Allian ya kemungkinan kalau Bank Dunia masuk atau World Bank masuk, Allianz juga masuk. Nah, kita tunggu nanti ya. Belum bisa kita update lebih banyak lagi. Tapi kemarin ada yang ngasih ke saya bocoran mengenai desain GBLA jika nanti mungkin Allianz jadi masuk. Nah, tapi belum bisa kita sebarin. Nanti dulu ya, sabar. Lalu Kang, kenapa kalau pemain ingin pindah sendiri sedang kontrak masih ada boleh,
Tapi kalau klub mutus kontrak harus bayar kompensasi. Kalau pemain ingin pindah sendiri, kalau kontraknya masih ada boleh gitu ya. Jadi mungkin gini, itu kan di klausul kontrak tuh sudah jelas gitu ya, diputus kontrak itu karena apa, misalkan ya klub gitu ya, oh pemain ini kurang oke, diputus di putaran kedua katakanlah gitu, kompensasinya berapa ya, nggak mungkin 100% juga, ada hitung-hitungan. Misalkan kalau performanya jelek atau dia misalkan striker, dia tidak bisa mencetak berapa gol misalkan dalam setengah musim atau dalam satu musim di akumulasi, nah itu ya ada gitu ya klausul kontraknya, makanya sok tebel kandel gitu ya untuk kontrak. Nah itu ada, harus dibaca jeli, dan kalau pemain yang memang kurang minat baca mah harus punya ininya ya, harus punya manajer atau punya agennya ya. Biasanya ada kuasa hukum yang mempelajari kontraknya, jadi ya jangan asal tanda tangan dulu. Kalau memang pas diputus kontraknya tiba-tiba kita nuntut, loh saya harus masih dibayar 1M kok cuma dikasih 200 juta katakanlah gitu, nah itu di dalam kontrak biasanya ada gitu ya. Jadi ya harus hati-hati membaca kontraknya. Lalu Kang pami nukerkeun tiket tanah naon pami nu terdaftar terdongkap, biasanya nggak apa-apa asal dibawa KTP-nya aja gitu ya, KTP dengan screenshot, udah nggak bisa di screenshot ya, atau ya aplikasinya dengan KTP-nya harus dibawa gitu, karena itu nanti akan dipoto di kamera gitu ya di penukaran tiketnya itu teman-teman. Jadi kalau bisa nunggu, ini mah bukan ngajarin ya, tapi karunya saya juga ngelihat teman-teman tuh banyak yang tertahan padahal kan niatnya mah cuma ingin nonton Persib. Jadi nunggu agak sepi baru minta ke si mbaknya, ke si tetehnya atau ke si akangnya, Kang ini saudara atau ini gitu nggak hadir, ini KTP-nya, ini barcode-nya, itu biasanya bisa gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang mau tanya, Panpel Persib keluarin tiket berapa ribu? Ini teh yang mana ngelawan PSM besok, katanya 28.000 ya tiketnya sudah dikeluarin. Terakhir aja mungkin, gimana kabarnya Adam Prisbeck Kang, di loan atau enggak? Nah itu dia, saya nggak tahu apakah di loan atau enggak gitu ya. Kalau memang di loan, apakah memang mendatangkan kiper yang lokal lalu diganti slot asingnya dengan posisi yang lain, seperti yang beberapa hari lalu kita bahas teman-teman. Jadi masih banyak kemungkinannya, ya ditunggu saja nanti pas bulan Januari biasanya mah bebeledagan gitu ya. Tunggu sampai tahun baru dulu saja. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.